Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa kembali, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sampai pada saat ini masih memberikan kehidupan, kesehatan, dan kesempatan bagi kami. Pada saat ini kami ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, mari kita baca di dalam kitab Injil Markus 9 ayat 2-9. Beginilah bunyinya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Tema firman ini bagi kita adalah Allah mendeklarasikan Yesus sebagai Mesias. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu kebiasaan yang selalu dilakukan orang dalam memulai persahabatan dengan sesamanya adalah berkenalan. Dalam momen berkenalan, tentu ada saling sapa, berjabat tangan, dan saling memperkenalkan diri, mulai dari nama, kampung halaman, alamat, pekerjaan, dan lain-lainnya. Berkenalan adalah langkah yang baik untuk menjalin persahabatan, persaudaraan, kerjasama dengan sesama dalam segala bidang. Dengan berkenalan, sesama manusia akan saling mengenal, menjalin hubungan yang harmonis, berbagi informasi, saling mendukung, dan saling menopang. Dari hal inilah kita dapat melihat arti peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebab dengan berkenalan, sesama manusia akan hidup dengan harmonis, dan nuansa seperti itulah wujud nyata dari kasih yang sesungguhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada perikop yang sudah kita baca tadi, kita melihat bahwa Allah memperkenalkan Yesus kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes melalui sebuah penglihatan yang luar biasa. Mereka melihat Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, dan bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Penglihatan itu membuat mereka terkejut, takut, dan kagum. Sehingga secara spontan Petrus mengatakan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Setelah Petrus berbicara demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu, Allah berkata, "Inilah anak yang kukasihi,
dengarkanlah dia. Mereka mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat orang lain selain Yesus seorang diri. Dan atas kejadian yang telah mereka saksikan, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan itu kepada orang lain sebelum Anak Manusia, yaitu Dia sendiri, bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah memperkenalkan Yesus karena Yesus sesungguhnya datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Oleh sebab mereka tidak mengenalnya. Itulah sebabnya mengapa Allah perlu memperkenalkan Yesus. Pertama kepada 3 murid, lalu selanjutnya kepada segala bangsa. Kisah Allah memperkenalkan Yesus ini disebut juga dengan istilah transfigurasi, yang artinya berubah rupa, berubah bentuk, atau berubah tampilan. Penglihatan tersebut Allah lakukan supaya para murid dan semua orang dapat mengenal bahwa Yesus adalah anak yang Ia kasihi. Yesus adalah pribadi yang kudus, tidak berdosa. Kuasa Allah ada pada dirinya sehingga Dia akan bertindak sebagai Mesias yang menggenapi hukum Taurat atau kitab para nabi. Dapat kita baca di dalam kitab Matius 5 ayat 17. Dan segala perbuatan yang dilakukannya akan melebihi perbuatan Musa dan Elia dalam menegakkan kebenaran maupun menerapkan firman Allah di bumi ini. Dapat kita baca di dalam Lukas 5 ayat 24, Matius 10 ayat 34. Inilah arti dari perubahan rupa, kehadiran Musa dan Elia, dan terdengarnya suara dari dalam awan tersebut. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah memperkenalkan dan mendeklarasikan Yesus sebagai anak yang Ia kasihi, Allah menegaskan bahwa setiap murid Kristus harus mendengarkan dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Yesus. Baik dalam situasi tenang maupun dalam situasi yang menegangkan, setiap murid harus tunduk kepada Yesus, tetap berkonsultasi, dan tetap melaksanakan ajarannya. Setiap murid tidak diperkenankan bertindak menurut keinginan, menurut pengetahuan, ataupun menurut pengalamannya. Sekalipun seorang murid memiliki semangat yang berkobar-kobar, pengetahuan yang cukup tinggi, dan segudang pengalaman untuk melakukan perbuatan baik, tetapi sebaiknya seorang murid akan berbuat dan bertindak sesuai perintah dari gurunya, yaitu Yesus Kristus. Kehendak inilah yang terlihat ketika Allah membalas pernyataan Petrus dengan perkataan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan ketika Yesus melarang mereka menceritakan peristiwa itu kepada orang lain, kehendak itu juga menjadi nyata. Allah menghendaki murid Kristus tunduk kepada Yesus dan bertindak menurut perintah Yesus, sehingga murid-murid Kristus dapat memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena Allah telah memperkenalkan Yesus sebagai anak yang Ia kasihi, Yesus adalah Mesias, juru selamat kita. Dan Allah menghendaki setiap murid Kristus tunduk kepada Yesus. Maka marilah kita percaya dan mengikut Yesus dengan sepenuh hati kita. Dengar dan lakukanlah ajarannya. Janganlah kita bersandar pada pengetahuan dan kekuatan kita sendiri. Akuilah Dia dalam segala perbuatan kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Janganlah kita menganggap diri kita bijak. Takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang kita. Amsal 3 ayat 6-7. Walaupun kita memiliki semangat yang berkobar-kobar,
pengetahuan yang cukup luas, pengalaman yang sudah banyak, dan harta yang berlimpah-limpah sebanyak garam yang sudah kita makan. Kita mampu melakukan berbagai macam perbuatan baik, tetapi patuhilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab ketika kita mematuhi apa yang dikatakan Yesus, sesungguhnya pada saat itu kita sedang memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itu artinya kemampuan berpikir kita dan cara berpikir kita menuju ataupun hampir sama dengan pikiran Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, milikilah sikap yang mau mendengarkan dan memperhatikan firman Allah. Sebab sikap yang seperti itu lebih baik daripada korban sembelihan, korban bakaran, dan lemak-lemak domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22. Ikutilah rancangan yang dikatakannya dan jalanilah jalan yang ditunjukkannya. Sebab rancangan yang dikatakannya dan jalan yang ditunjukkannya pasti rancangan dan jalan yang terbaik untuk kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan menikmati damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, Yeremia 29 ayat 11. Selamat memaknai peristiwa transfigurasi Yesus dan selamat mentransfigurasi hidup di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sebab firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Shalom bagi kita semua.